Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi pertemuan 13, yaitu analisis break-even point. Dan anggota kelompok kami terdiri dari Febrianti, Adelinda, Cindy, Khairun Ifatunisa, dan saya sendiri, Sylvia Maharani. Materi yang pertama yaitu pengertian dari break-even point, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara 1. Biaya tetap, 2. Biaya variabel, 3. Keuntungan, dan 4. Volume kegiatan atau penjualan. Karena menganalisis hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume kegiatan, maka break-even point juga sering disebut dengan cost profit volume analysis. Next, ada arti penting dari analisis break-even point. Yang pertama, ada menentukan tingkat operasi, yaitu membantu perusahaan mengetahui jumlah penjualan atau produksi minimum agar seluruh biaya operasional dapat tertutup. Yang kedua, evaluasi keuntungan, yaitu membantu mengevaluasi tingkat penjualan tertentu dalam hubungannya dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Amelinda Rambumbangin dengan NIM 63230195. Selanjutnya di sini ada asumsi dasar perhitungan BEP. Perhitungan break-even point didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, ada biaya perusahaan yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, harga per unit tetap selama periode analisis. Yang ketiga, perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk. Dan yang keempat, jika menghasilkan lebih dari satu produk, maka komposisi penjualan atau sales mix dianggap tetap. Perkenalkan, nama saya Cindy Dujuita dengan NIM 63230352. Di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan break-even point dan efek perubahan harga jual per unit dan jumlah biaya tetap terhadap BEP. Untuk perhitungan break-even point ini sendiri, dapat rumus yaitu BEP sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk biaya tetap itu sendiri yaitu suatu biaya yang secara totalitas tidak berubah walaupun ada perubahan variabel produksi atau penjualan. Sedangkan variabel cost atau biaya variabel yaitu suatu biaya yang secara totalitas berubah-ubah secara proporsionalnya dengan volume produksi dan penjualan. Di sini terdapat contoh suatu perusahaan bekerja dengan biaya tetap sebesar 500.000. Biaya variabel per unitnya 50, harga jual per unitnya yaitu 150. Dengan kapasitas produksi maksimal sebesar 15.000 unit. Jadi, berapa besarnya BEP dalam unit? Di sini rumusnya, rumus BEP biaya tetap per 1 dikurangi biaya variabel per volume perjalanan. Di sini diketahuinya biaya tetap yaitu 500.000, untuk biaya variabel per unitnya 50, harga jual per unitnya 150, kapasitas produksinya 15.000 per unit. Menggunakan data pada poin 1, berapa besarnya BEP dalam rupiah. Next, efek perubahan harga jual per unit dan jumlah biaya tetap terhadap BEP. 1. Jika terjadi peningkatan harga jual per unit, akan mengakibatkan BEP menjadi lebih kecil baik dalam unit maupun dalam rupiah, dan sebaliknya. Yang kedua, jika biaya tetap meningkat, maka akan menaikkan BEP dan sebaliknya. Contoh, menggunakan data soal nomor 1, jika harga jual per unit baru unit naik dari 150 menjadi 200, maka besarnya BEP dalam rupiah dan dalam unit. Jadi kesimpulannya di sini, kenaikan harga jual akan menurunkan jumlah unit yang akan dijual untuk mencapai BEP.
Selanjutnya, ada efek perubahan sales mix terhadap BEP. Yang pertama, salah satu asumsi dasar dalam analisa BEP bagi suatu perusahaan yang menghasilkan dua macam produk atau lebih adalah tidak adanya perubahan dalam sales mix-nya. Yang kedua, sales mix menggambarkan perimbangan sales revenue antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jika terjadi perubahan dalam sales mix, maka BEP secara total akan mengalami perubahan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari efek perubahan sales mix terhadap BP. Nah, di sini contoh kasusnya ada suatu perusahaan menghasilkan dua macam produk, yaitu produk A dan produk B. Data finansial kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Total penjualan untuk produk A sebesar 200.000 dengan volume 20.000 unit. Sedangkan produk B juga memiliki total penjualan yang sama, yaitu 200.000 dengan volume 8.000 unit. Biaya variabel untuk produk A sebesar 60% dari penjualan, sedangkan produk B sebesar 40%. Biaya tetap masing-masing produk adalah 40.000 untuk produk A dan 80.000 untuk produk B. Nah, dari data tersebut kita hitung harga jual per unit masing-masing. Produk A harga jual per unitnya adalah 200.000, itu dibagi dengan unitnya 20.000, sehingga diperoleh Rp10 per unit. Nah, untuk produk B, harga jual per unitnya kan 200.000 juga. Nah, kita bagi dengan 8.000 unitnya, sehingga didapat harga jual per unitnya itu sebesar 25 per unit. Sales mix yang diperoleh adalah 200.000 banding 200.000, atau 1:1. Sedangkan produk mixnya adalah 20.000 unit kan dibanding 8.000. Nah, kita sederhanakan menjadi 2,5 banding 1. Kemudian kita hitung BEP totalitas. Biaya tetap adalah 120.000, total biaya variabel 200.000, dan total penjualan itu sebesar 400.000. Maka BEP totalitas sama dengan 120.000 dibagi 1 dikurangi 200.000 dibagi 400.000. Yaitu 120.000 dibagi 0,5, sehingga diperoleh diperoleh sebesar 240.000. Kemudian setelah BP total kita ketahui, kita alokasikan ke masing-masing produk berdasarkan sales mix 1:1 tadi. Nah, produk A mendapat setengah dari BP. Setengah dari BP itu berapa? Jadi 240.000 tadi kita bagi 2, didapat 120.000. Dalam unit 120.000 dibagi harga per unit, yaitu Rp10, sehingga diperoleh 12.000 unit. Untuk produk B juga mendapat setengah dari BP, yaitu 120.000. Dalam unit 120.000 dibagi per unit produk B, yaitu Rp25, sehingga diperoleh 4.800 unit. Produk mix yang dihasilkan adalah 12.000 banding 4.800, atau 2,5 banding 1, yang sesuai dengan produk mix awal. Selanjutnya kita lihat kondisi masing-masing produk pada saat BP total. Produk A dengan penjualan 120.000 dikurangi biaya variabel 60% sebesar 72.000 dan biaya tetap 40.000, menghasilkan laba 8.000. Nah, produk B dengan penjualan 120.000 dikurangi biaya variabel 40% sebesar 48.000 dan biaya tetap 80.000, mengalami kerugian 8.000. Secara total laba 8.000 dan rugi 8.000 saling meniadakan. Nah, sehingga perusahaan berada pada titik BEP. Oke, dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa dalam multiple produk, BEP total tidak berarti masing-masing produk harus dalam kondisi impas. Bisa terjadi suatu produk mengalami kerugian dan produk lain memperoleh keuntungan. Namun, secara keseluruhan perusahaan tetap berada pada kondisi break-even point. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan komposisi penjualan sangat berpengaruh terhadap pencapaian BEP perusahaan secara keseluruhan. Saya Hoirun Ipatunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan penjualan minimal.
Di sini ada contoh pada tahun 2007 perusahaan mengalami BEP atau Break Even Point atau titik impas di mana penjualan mencapai 2 juta dan fixed cost atau biaya tetap sebesar 1.200.000, di mana fixed cost atau biaya tetap yang merupakan biaya yang harus tetap dikeluarkan meskipun penjualan mengalami naik turun. Karena perusahaan BEP atau break even point, maka kita cari dulu variabel cost-nya atau VC, yaitu dengan rumus penjualan dikurangi FC atau fixed cost, yaitu 2 juta dikurangi 1.200.000 sama dengan 800.000. Lalu kita cari rasionya, yaitu 800.000 dibagi 2 juta, hasilnya 0,4, berarti 40% dari penjualan habis buat biaya variabel, maka penyebutnya 1 min 0,4 sama dengan 0,6. Pada tahun 2008 target laba yaitu 300.000. Lalu kita masukkan rumusnya, sales minimal sama dengan FC atau fixed cost ditambah laba dibagi 0,6 sama dengan 1.200.000 ditambah 300.000 dibagi 0,6, yaitu 1.500.000 dibagi 0,6, hasilnya 2.500.000. Maka kesimpulannya, pada tahun 2008 perusahaan harus mencapai penjualan sebesar 2.500.000 untuk mencapai laba 300.000. Sebagai penutup dari materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa break-even point atau BEP merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui titik impas perusahaan, yaitu suatu kondisi di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun mengalami kerugian. Nah, analisis BEP memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan. Pertama, analisis ini membantu perusahaan menemukan target penjualan minimum agar seluruh biaya operasional dapat tertutup. Kedua, BEP berguna untuk mengevaluasi hubungan antara tingkat penjualan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ketiga, analisis ini mendukung pengambilan keputusan bisnis seperti perubahan harga jual, kemudian efisiensi biaya maupun penambahan produk. Selain itu, dalam perusahaan yang memproduksi lebih dari satu produk, perusahaan komposisi penjualan atau sales mix juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi titik BEP secara keseluruhan. Perubahan harga jual per unit maupun perubahan biaya tetap juga akan berdampak pada besarnya BEP. Nah, dengan memahami dan menerapkan analisis BEP, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian serta meningkatkan efektivitas operasional secara keseluruhan. Analisis ini menjadi alat yang bermanfaat bagi manajemen dalam merencanakan laba dan mengambil keputusan strategis demi keberlanjutan perusahaan. Oke, demikianlah penjelasan mengenai break-even point dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi menambah wawasan juga untuk teman-teman dan agar supaya bisa mengenal analisis break-even point seperti apa, dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.